Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanan Sultan Fadli. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala dengan NPM 240510201033. Di sini saya bakal melakukan sebuah metode yang digunakan di praktikum saya, yaitu praktikum MKB atau metode kuantitatif bisnis. Nah, jadi mungkin kita tuh sering merasa bingung ya, kebingungan gitu. Misalnya kita dapat tugas penelitian gitu. Terus variabelnya tuh banyak banget. Sebenarnya sih tenang aja ya, karena rahasianya itu ada di analisis regresi linear berganda. Jadi metode ini tuh bakal ngebantu kita untuk mengecek pengaruh variabel bebas yaitu X ke variabel terikat yaitu Y dengan bisa dibilang cukup mudah ya. Jadi langsung aja kita bakal bedah tuntas cara olah datanya di SPSS. Oke, jadi pertama pastiin kita udah punya datanya ya. Ini sebagai contoh datanya, ini ada di Excel dan di sini terdapat ada 12 data ya, yang terdiri dari 3 variabel. Yang pertama ada disiplin sebagai X1, fasilitas belajar sebagai X2. Nah, X1 dan X2 ini itu merupakan variabel independen. Terus ada prestasi yang disimbolkan sebagai Y. Prestasi ini atau Y ini tuh disebut sebagai dependen. Oke, jadi kedua belas datanya ini itu bakal kita salin dulu ya. Kita bakal salin dulu. Ini. Terus kita bakal masukkan ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita tinggal tempelin aja seperti ini. Nah, kalau misalnya udah ditempel seperti ini di data view-nya ya, kita bakal beralih ke variable view. Di variable view di sini ada name ya. Ini kita bakal ubah aja namanya sesuai dengan simbolnya gitu. Misalnya nih X1, X2 dan Y. Dan di label ini kita bakal masukin nama dari setiap variabelnya gitu. Misalnya kayak X1 itu kan disiplin ya, berarti kita bakal tulis disiplin. Ini disiplin, terus fasilitas belajar, dan prestasi. Nah, untuk lebih baiknya lagi ya, ini desimalnya kita jadiin 0 aja ya biar lebih rapi aja. Salah. Nah, oke, setelah itu kita bakal lihat di data view apakah sudah berubah lebih bagus. Nah, ini ya, ini udah terlihat lebih rapi. Oke, kalau misalnya kalian udah masukin datanya yang tadi dan udah di tahap seperti ini, itu tinggal kita masukkan ke analisisnya. Caranya itu kita tekan analyze yang ada di atas ini ya. Terus kita tekan regression dan ada tulisan linear yang kita tekan. Nah, di sini kita bakal sesuaikan dengan setiap variabelnya ya, masing-masing variabel. Misalnya kayak prestasi ini kan dependen ya, jadi kita bakal masukin ke dependen. Terus untuk independennya di sini ada disiplin dan ada fasilitas belajar. Di sini kita masukin dan langsung aja kita tekan oke. Nah, ini dia merupakan output dari yang tadi ya, data yang tadi. Jadi setelah keluar hasil outputnya ya, di sini kita bakal melakukan interpretasinya ya. Jadi berdasarkan output tabel koefisien, pengujian hipotesis secara parsial untuk masing-masing variabel itu dilakukan dengan membandingkan nilai signifikannya ya terhadap taraf kekeliruan yang angkanya itu merupakan 0,05 atau 5%. Di sini kita bakal langsung aja mengecek yang variabel X1-nya ya. Jadi berdasarkan hasil analisis itu diperoleh nilai T tabel itu sebesar 1,769 ya, dengan nilai signifikan sebesar 0,111. Nah, karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel disiplin ini tuh memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap prestasi. Artinya, tingkat kedisiplinan yang ada itu belum memberikan dampak perubahan yang nyata atau berarti secara statistik terhadap prestasi siswa. Nah, kita bakal lanjut ke X2-nya. Untuk X2-nya di sini untuk nilai T tabelnya itu ada sebesar minus 0,20 ya, dengan nilai signifikan sebesar 0,985. Nah, karena nilai signifikan tersebut itu jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel fasilitas belajar ini tuh tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi. Nilai T tabel yang minus dan sangat kecil yang mendekati nilai 0 ini tuh menunjukkan bahwa kelengkapan atau perubahan pada fasilitas belajar itu sama sekali nggak berdampak pada naik turunnya prestasi siswa dalam model ini.
Oke, jadi berdasarkan hasil analisis ujian regresi linear berganda yang berfokus pada pengujian secara parsial, dapat disimpulkan bahwa faktor disiplin maupun faktor fasilitas belajar itu ternyata nggak memberikan kontribusi secara nyata ya terhadap prestasi siswa. Secara parsial, variabel disiplin itu memang memiliki arah hubungan yang positif gitu, namun tidak meyakinkan secara matematis terhadap prestasi. Hal ini itu dibuktikan oleh nilai T tabel sebesar 1,769 dengan nilai signifikan sebesar 0,111 yang berada di atas ambang batas kritis yaitu 0,05. Hasil uji ini itu menunjukkan bahwa meskipun ada kecenderungan di mana peningkatan kedisiplinan diikuti oleh kenaikan hasil belajar, kontribusi dari sikap disiplin tersebut itu belum cukup kuat ya berdasarkan data untuk dinyatakan sebagai faktor penentu prestasi di model ini. Sementara itu, variabel fasilitas belajar secara parsial itu juga menunjukkan hasil yang tidak memiliki dampak terhadap prestasi siswa gitu. Pengujian statistik itu menghasilkan nilai T tabel yang sangat kecil, bahkan negatif ya, yaitu minus 0,020. Dengan nilai signifikan mencapai 0,985, jauh melampaui standar kekeliruan 0,05. Angka ini tuh mengindikasikan bahwa kelengkapan, keterbatasan maupun perubahan pada aspek fasilitas belajar itu sama sekali nggak memberikan pengaruh atau perubahan terhadap naik turunnya nilai prestasi yang diraih oleh siswa. Jadi sekian aja hasil dari materi saya tentang analisis regresi linear berganda. Terima kasih telah menonton video sampai habis, dan saya Chandra Susan Fadli izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.